Lagi bersama saya Ridwan Indrawan guys. Ini yang kedua kalinya kita sedang bersama Pak Ruslandi satu kampung ya, kuasa hukum dari calon guru desa Cibereng guys. Jadi Pak Haji, ini menyoroti kesimpulan dari pemerintahan daerah keputusan Bupati. Ini tahapan-tahapannya seperti apa sih Pak Haji yang seharusnya nih? Agak bisa dijelaskan Pak Haji? Ya, jadi tahapannya itu untuk pemilihan KUU serentak di Kabupaten Banyuwangi ini kan udah selesai ya, masih dalam. Namun ada beberapa desa, termasuk desa Cibereng yang kebetulan memang memberikan kuasa ke saya, salah satu calon yang tidak terpilih, yang suaranya kalah oleh suara terbanyak, yaitu nomor urut 2. Jadi kita semua berpedoman pada Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2025, yang mana Peraturan Bupati itu juga merupakan turunan dari berbagai undang-undang dan peraturan yang di atasnya, undang-undang desa, kemudian peraturan bupati yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi tahapan sekarang ini mestinya Pak Bupati menghitung dari tanggal terakhir di mana pendaftaran pengaduan terkait dengan perselisihan pemilihan KUU desa secara tunggal ini tanggal 17 Desember ya, 2025. Nah, seharusnya 30 hari sebagaimana pasal 67 peraturan Bupati itu sendiri, itu Bupati sudah harus memutuskan gitu. Apa sih jawaban daripada pemeriksaan atas pengaduan perselisihan yang sudah dilaksanakan oleh tim khusus, tim yang terdiri dari lintas instansi, DPMD, kemudian bagian hukum, kemudian juga Satuan Polisi Pamong Praja gitu. Apa sih kesimpulan dari mereka gitu, dari tim ini yang sudah memberikan catatan kepada Bupati, karena tetap Bupati yang harus memutuskan terkait dengan perselisihan dan pemeriksaan hasil konfirmasi dan klarifikasi atas dalil-dalil pengaduan daripada si pemohon yang kemarin sebanyak 7 desa itu, termasuk di dalamnya adalah desa Cibereng gitu. Nah, itu dulu diputuskan gitu. Selama 30 hari, berarti terhitung dari 17 Desember tahun 2025, 30 harinya adalah 17 Januari 2026. Nah, namun kemarin 17 Januari itu bertepatan dengan hari Sabtu. Ya, makanya mungkin tidak mungkin akan menerbitkan keputusan. Nah, dimungkinkan itu hari Senin, tanggal 19-nya gitu, 19 Januari. Namun saya tunggu juga tidak ada keputusan Bupati. Nah, maksud saya seharusnya dari hasil pemeriksaan perselisihan pemilihan KUU itu ada setidaknya 3 keputusan Bupati. Yang pertama adalah keputusan terkait dengan perselisihannya. Pengaduan perselisihannya ini diputuskan dulu. Hasil kerja tim khusus ad hoc yang dibentuk Bupati ini tentu berisi rekomendasi yang harus diputuskan, harus di closing dengan keputusan Bupati. Keputusan Bupati tentang hasil perselisihan. Nah, itu. Nah, baru setelah itu, apapun keputusannya, apakah ada yang dikabulkan atau semuanya tidak dikabulkan, atau ada beberapa desa yang dikabulkan dan beberapa desa tidak dikabulkan, itu bebas sesuai dengan diskresi Bupati, sesuai dengan hasil temuan daripada tim ini, hasil pemeriksaan tentunya berdasarkan itu. Nah, itu keputusan yang pertama. Yang kedua, kalau sudah diputuskan bagi desa-desa yang mengajukan permohonan perselisihan, penyelesaian perselisihannya, itu baru Bupati memutuskan calon KUU definitif, KUU terpilih, calon KUU yang terpilih dari 150 atau 100 sekian desa secara serentak ini diputuskan. Namanya calon KUU terpilih. Nah, setelah ini
setelah 2 keputusan ini, baru Bupati mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pengambilan sumpah atau pelantikan terhadap kubu yang terpilih. Jadi durasi waktunya ini jelas gitu. Keputusan perselisihan, keputusan penetapan calon terpilih definitif, dan keputusan kubu untuk masa bakti 2026 sampai 2020 sampai akhir masa jabatan kubu periode yang sekarang dari hasil pemilihan kubu serentak semuanya. Ini harus diputuskan untuk persiapan pelantikan, sekaligus juga persiapan pelantikan, karena pelantikan itu esensinya adalah pembacaan surat keputusan. Nah, 3 keputusan setidaknya Bupati. Nah, lalu bagaimana? Ada pasal 69 ayat 2 bahwa keputusan Bupati atas perselisihan tidak akan mempengaruhi pelantikan, tidak akan mempengaruhi penetapan kubu terpilih. Itu secara formil betul, tapi secara material bahwa Bupati harus menyediakan juga kesempatan hukum sebagai hak hukum daripada warga masyarakat ini atau calon kubu yang tidak terpilih ini atau calon kubu yang merasa masih tidak puas atas keputusan itu. Karena apa? Ada pintu PT-UN, Peradilan Tata Usaha Negara. Kita atau saya sebagai pengacara salah satu calon, saya membutuhkan surat keputusannya. Keputusan yang bertentangan dengan permohonan saya kemarin. Misalnya permohonan saya ditolak atau permohonan saya dikabulkan. Nanti seperti apa redaksionalnya? Nanti seperti apa bunyi keputusannya? Itu suratnya butuh untuk pertama akan saya daftarkan gugatan PT-UN. Yang kedua, di dalam putusan provisi, putusan selanjutnya akan saya mohonkan kepada Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk menunda pelantikan. Ya saya pikir hak hukum orang gitu ya. Harusnya diberikan kesempatan, silahkan gugat gitu. Silahkan ajukan permohonan. Biarkan nanti hakim yang menentukan. Jangan orang dihalangi dengan cara-cara yang licik gitu. Dengan cara-cara strategi tidak punya waktu gitu kan. Harus diberikan waktu. Pengadilan saja, negara saja struktur daripada yudikatif sebagai negara trias politika itu pengadilan memberikan kesempatan kok. Nih kamu saya putuskan ditolak, silahkan kamu banding gitu. Supaya nanti ada putusan yang betul-betul adil gitu. Nah kenapa Bupati tidak memberikan kesempatan ini? Padahal kesempatan itu juga diatur oleh Peradilan Tata Usaha Negara bahwa keputusan administrasi pemerintahan itu sebagai domain gugatan objek perkara daripada Peradilan Tata Usaha Negara. Nah kalau seperti ini sudah 30 hari tidak memutuskan Bupati, kemudian nanti tiba-tiba memutuskan pelantikan, berapa aturan yang ditabrak oleh Bupati? Ingat, penyelenggaraan pemerintahan itu asasnya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ini kan kebetulan selain Cibereng di video saya itu kan ada data dari Desa Samping dan Mulyasari itu. Nah, saya konfirmasi tuh tadi barusan saya konfirmasi ke kuasa pendamping soal itu. Katanya infonya besok tuh mau ngambil kesimpulan dari gugatan itu. Katanya keputusannya nanti setelah kesimpulan. Nah biasanya durasi dari kesimpulan ke ke keputusan itu berapa lama? Ya sebenarnya iya kan secara limitatif ya. Secara limitatif itu sudah diatur. 30 hari itu cukup sebenarnya. Sebenarnya cukup. 21 hari tim bekerja misalnya kan untuk menyelesaikan 7 desa ini, untung 7 desa, enggak 15 desa gitu. Nah, ada jeda waktu 9 hari atau 1 minggu lah katakan seperti itu. Bupati berpikir, nimbang, mengingat memutuskan gitu kan. Dengan konsiderannya gitu seperti apa, saya pikir cukup gitu. Kenapa harus melewati 30 hari? Dan tadi ada informasi bahwa besok baru ada surat kesimpulan. Itu kan memang mungkin dari setiap orang yang mendengar ya, termasuk misalnya dari kuasa pendamping Desa Samping dan Desa
Mulyasari ya. Tapi kan itu sifatnya nggak formil gitu. Tidak formal. Iya, harusnya diumumkan. Diumumkan. Harusnya diumumkan. Dan untuk calon urut nomor 2 yang dari Cibereng itu kan sudah mengalamatkan kepada alamat kantor hukum saya gitu kan. Dengan surat kuasa itu memilih domisili hukum di kantor kuasanya, di kantor pengacaranya. Harusnya suratnya ke sini. Datang ke sini bahwa pahit, manis seperti apa suratnya gitu. Nanti saya baca. Saya baca ini akan saya jadikan dasar gugatan gitu. Sebenarnya itu saja. Dan bupati harus mempertimbangkan untuk menunda gitu. Menghormati proses hukum, menunggu putusan pengadilan. Jadi harusnya seperti itu. Jadi harapannya Pak Haji mungkin harapan seperti apa yang diharapkan Pak Haji? Ya, harapan saya sih gini ya. Bupati tentu orang yang punya legitimasi kuat karena dia terpilih sebagai bupati gitu. Tapi juga jangan mengabaikan hukum, mengabaikan norma. Undang-undang tentang administrasi pemerintahan itu salah satunya adalah kepastian hukum dan penyelenggaraan pemerintahan administrasi secara akuntabel, secara transparan gitu. Itu ada semua di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan UAP itu, nomor 30 tahun 2014. Seharusnya dimaknai lah sebagai sebuah kejujuran, sebagai sebuah keterbukaan dan menghormati hak hukum sekali lagi. Jadi jangan mengabaikan gitu. Hal seperti ini nanti bisa saja menjadi bola salju dan terus akan menggelinding gitu kan, menjadi besar, menjadi persoalan-persoalan ke depannya gitu. Kalau saya sih seperti itu sarannya. Saya tidak meminta apa-apa yang jelas keputusan gitu. Karena kertasnya itu butuh untuk saya jadikan dasar gugatan. Mau keputusannya menerima tuntutan saya kemarin atau tidak menerima tuntutan itu penting bagi kami, bagi kantor pengacara. Iya, suratnya harus sampai dengan tepat gitu. Ya, mungkin itu guys perbincangan saya dengan Pak Ruswandi sebagai kuasa hukum Desa Cibereng. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.